Halo sahabat-sahabatku. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa sih perubahan kimia dan perubahan fisika itu. Kalau begitu, langsung aja yuk kita simak video penjelasannya. Di alam ini terdapat fenomena atau kejadian yang biasa kita alami dan karena sering terjadi setiap hari, kita tidak pernah memperhatikannya. Pernahkah kamu melihat lilin yang menyala? Apa yang terjadi pada sumbu dan batangnya? Pada saat lilin menyala, dapat kita lihat sumbu lilin yang semula putih berubah menjadi hitam kelam dan menjadi arang. Sedangkan pada batangnya tampak berubah menjadi cair. Lilin yang terbakar tersebut mengalami dua perubahan, yaitu perubahan sumbu menjadi arang dan perubahan batang yang menjadi cair. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu suhu dan kelembaban. Beberapa faktor tersebut berkaitan dengan perubahan materi yang disebabkan oleh adanya pembakaran, perkaratan oleh oksigen dan air, pemanasan, pembusukan, dan pendinginan. Di alam ini, mempelajari ilmu kimia diawali dengan memahami hakikat dari materi tersebut. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih perubahan fisika itu? Yuk kita simak. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Beras yang ditumbuk menjadi tepung hanya menunjukkan bentuk dan ukuran yang berubah. Akan tetapi, sifat molekul zat pada beras dan tepung tetap sama. Jelasnya begini. Peristiwa perubahan wujud zat seperti menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan mengkristal merupakan perubahan fisika. Ada beberapa ciri-ciri pada perubahan fisika. Yang pertama, tidak terbentuk zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, hanya diikuti perubahan sifat fisikanya saja. Perubahan yang termasuk pada perubahan fisika lainnya adalah perubahan bentuk, perubahan ukuran, dan perubahan warna. Pada perubahan ini, memungkinkan kita mendapatkan kembali materi semula, namun tidak semuanya dalam bentuk yang utuh. Misalnya, gelas yang pecah. Pada gelas tersebut terjadi perubahan fisika, meskipun wujudnya bukan gelas lagi. Hanya wujud fisiknya saja yang berubah dan tidak terjadi perubahan sifat. Gelas yang pecah masih memiliki sifat dasarnya. Atau dengan kata lain, gelas kaca memiliki sifat seperti kaca. Begitu pula dengan gelas kaca yang pecah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perubahan fisika. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Misalnya, pada saat kita membakar kertas. Setelah kertas tersebut habis terbakar, akan terdapat abu yang diperoleh akibat proses pembakaran. Kertas sebelum dibakar memiliki sifat yang berbeda dengan kertas sesudah dibakar. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak reaksi kimia yang terjadi secara alamiah maupun yang dibuat manusia. Ada beberapa ciri-ciri perubahan kimia suatu zat. Yang pertama, terbentuk zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui
reaksi kimia. Dan yang keempat, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Seperti halnya perubahan fisika, perubahan kimia juga dapat kita amati di alam dan lingkungan sekitar kita. Berdasarkan faktor penyebab perubahan kimia, dapat dibedakan menjadi 5 kelompok. Untuk kelompok yang pertama yaitu proses pembakaran. Contohnya, kayu yang dibakar, bom meledak, dan lilin yang dibakar. Untuk kelompok yang kedua yaitu proses peragian. Contohnya, perubahan susu menjadi keju, singkong menjadi tape, dan kedelai menjadi tempe. Untuk kelompok yang ketiga yaitu proses kerusakan. Contohnya, pelapukan kayu, pembusukan sampah, dan perkaratan besi. Untuk kelompok yang keempat yaitu proses biologis makhluk hidup. Contohnya, proses fotosintesis, proses pencernaan makanan, dan proses pernafasan. Untuk kelompok yang kelima yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya, tumbuhnya seorang bayi menjadi dewasa. Ciri-ciri yang mengenali adanya perubahan kimia adalah adanya perubahan warna, perubahan bau, pembentukan gas, timbulnya cahaya, pembentukan endapan baru, dan perubahan pH. Perubahan materi ini dapat diketahui dari perbedaan keadaan awal dan akhir materi setelah mengalami perubahan. Keadaan yang dimaksud meliputi sifat-sifat maupun strukturnya. Materi dapat dikenali berdasarkan sifat-sifat fisika maupun sifat-sifat kimianya, yang termasuk sifat-sifat fisika antara lain wujud, warna, titik leleh, titik didih, dan kelarutan. Untuk sifat-sifat kimianya didasarkan pada kemampuannya dalam melakukan perubahan atau reaksi kimia. Kegiatan yang pertama, kita akan melakukan percobaan tentang es batu. Siapkan es batu. Taruh es batu di atas alas. Kemudian, biarkan es batu berada di ruangan terbuka dan tunggu hingga beberapa menit. Kegiatan yang kedua, siapkan plastisin. Kemudian, bentuk plastisin menjadi sebuah bentuk yang menyerupai bola. Kemudian, amatilah perubahan yang terbentuk. Percobaan yang ketiga, siapkan lilin, korek api, dan alas. Yang pertama, nyalakan lilin terlebih dahulu. Tunggu hingga beberapa saat. Amati perubahan yang terjadi. Dan yang keempat, siapkan obat nyamuk, alas, dan korek api. Kemudian ambil obat nyamuk, bakar kuncinya dengan menggunakan korek api hingga menyala, menimbulkan adanya api. Tunggulah beberapa saat.
hingga menyala. Tunggu beberapa saat. Setelah apinya padam, amatilah abu yang terbentuk. Apakah abu tersebut sama dengan kertas mula-mula? Dan yang ke-6 atau yang terakhir, siapkan garam, gelas, dan air. Kemudian masukkan air ke dalam gelas. Kemudian masukkan garam, lalu aduklah. Dan amati perubahan bentuk garam yang sudah dimasukkan ke dalam air. Apakah wujud garam setelah dimasukkan ke dalam air sama dengan garam mula-mula? Kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan, yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang bersifat sementara. Kegiatan yang termasuk perubahan fisika antara lain, yang pertama, perubahan yang terjadi pada lilin yang menyala. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka. Dan yang ketiga, perubahan yang terjadi pada plastisin yang dibentuk menjadi bulan. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu tidak menghasilkan zat baru, bau, suhu, wujud, dan warna materi tidak berubah serta tidak menghasilkan endapan. Untuk yang kedua, perubahan kimia adalah perubahan yang melibatkan sifat materi secara kekal. Kegiatan yang termasuk perubahan kimia yaitu yang pertama, perubahan yang terjadi pada kertas yang dibakar. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada obat nyamuk yang dibakar. Dan yang ketiga, perubahan yang terjadi pada garam yang dilarutkan ke dalam air. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu mengalami perubahan warna, menghasilkan bau, membentuk endapan, mengalami perubahan suhu,